termasuk Trump, dia marah betul, ini orang kok nggak gimana lah gitu kan. Nah tapi saya coba melihat bahwa so far Amerika harus berhenti ikut campur dan harus memberikan kesempatan. Dan dalam hal ini saya melihat Putin apapun juga dia sedang mencoba mewujudkan keseimbangan. Apakah kita mau sebutnya regional equilibrium ataukah mewujudkan keseimbangan global, ya kan? Itu bisa kita ukur nanti. Tetapi langkah-langkah itu sudah dilakukan. Luar biasa. Shalom Pak Putih. Terima kasih. Selamat malam Ibu Koni. Selamat malam Pak Putih. Iya, saudara sebangsa dan setanah air ya. Kalau kita mau bilang yang sekarang ini kan kawasan Bu, konflik kawasan ya. Tapi ini bisa menjadi satu konflik kawasan global Bu. Dan kalau ini yang paling terjadi, yang paling berbahaya Indonesia Bu. Kita ketiban limbahnya Bu, limbah perang. Mau nggak mau kita kan harus ambil sikap Bu. Ya, jadi saya melihat ini kayaknya seharusnya Menteri Luar Negeri kita ini melobi Kemenhan juga keluar bahwa yang paling cocok sekarang ini bangsa kita ini menjadi pasukan perdamaian Bu. Minimal pasukan Indonesia itu diarahkan ke sana mengawal para pengungsi Bu. Ya, itu adalah poin paling positif untuk bangsa ini Bu. Tapi saya melihat ini Menteri Luar Negeri kita ini kok nggak aktif ya. Karena apa? Market ekspor kita itu paling luas di kawasan yang sedang konflik sana nih Bu. Selama ini kita ditahan-tahan nih. Market CPO kita dan lain-lainnya lah ya. Tapi kalau ini kemudian kita bisa bangun, Indonesia mengirim minimal pasukan perdamaian ini hanya untuk mengawal rakyat ya, sipil, dalam mengungsi. Terlepas mungkin kita bisa sambilan kalau memang kondisi bagus, kita kumpulin lah mayat-mayat ini mudahin ya. Ini banyak hal lah. Tapi yang paling dibutuhkan sekarang Menlu kita harus bisa lobby supaya pasukan kita, pasukan perdamaian dari Indonesia ini bisa masuk di kawasan konflik, minimal mengawal sekali lagi pengungsi. Kalau Biden saya melihat dia masih ada trauma Bu. Trauma matinya sipil Amerika saat gedung WTC itu dibom. Tabrak sama pesawat ini ya. Ini trauma. Kenapa Biden nampaknya kayak sepertinya lemah? Pertimbangannya belakangan ini termasuk di Afghanistan, dia tidak mau ada sipil semakin jatuh menjadi korban karena konflik. Tapi beliau tidak membarengin keputusan beliau dengan pengawasan dari pasukan perdamaian dunia masuk di kawasan di mana Amerika meninggalkan posisinya. Jadi ini yang membuat kadang-kadang kita berpikir panjang ini. Sekelas Presiden Amerika Serikat sekarang seperti itu. Tapi kalau kita mau pintar bangsa ini kesempatan Indonesia menjadi pasukan inti perdamaian dunia. Kita nggak usah pikir perangnya, kita pikir sekali lagi mengawal para pengungsi. Demikian Bu. Apa menurut Ibu? Oke Pak Putih, terima kasih. Pak Suzan, ini saya akan jawab dan jadi sesi saya terakhir ya, Pak Suzan, udah jam 10 kurang. Oke. Pertama Pak, untuk menerjunkan pasukan perdamaian nggak semudah itu kan, apalagi kalau kondisinya masih sangat tajam perangnya seperti itu. Tadi saya sampaikan bahwa kenapa saya cerita Bung Karno dengan kehebatannya bisa di PBB, kemudian mendirikan non-alignment movement. Non-alignment movement itu anggotanya terbesar kedua setelah PBB. Jadi menurut saya Presiden Soekarno itu nggak main-main. Nah, kenapa saya cerita beliau? Karena menurut saya ada dua hal berbeda gitu. Dalam rentang waktu puluhan tahun ini, yang dua-duanya sebenarnya sama tujuannya, seolah-olah membalancing the world gitu. Bung Karno pilihannya adalah bicara di PBB, ya kan? Mendirikan non-alignment, memberikan tentang makna waktu itu malah dalam pidatonya di PBB tentang to build the world anew, beliau malah memperkenalkan Pancasila tentang efek internasionalisme, nasionalisme, bla 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 itu kan disampaikan oleh Bung Karno. Jadi intinya Bung Karno
bilang bahwa tadi seperti saya bacakan bahwa PBB kamu nggak, mungkin beliau udah melihat indikasi tuh bahwa PBB itu Pak satu titik itu tidak akan berperan sebagai perserikatan bangsa-bangsa gitu, tapi perserikatan beberapa bangsa. Nah, itu yang kemudian dia coba imbangi dengan non-block countries atau non-alignment, kemudian berbicara di PBB. Itu kalau Soekarno way, ya kan? Nah, jadi kalau sekarang ditarik ke era sekarang, saya lebih berharap tadi pertama kita tidak mengambil atau mengkoreksi, karena kita sudah memutuskan kemarin. Kita mengkoreksi posisi itu menjadi abstain. Kemudian kita minta PBB betul-betul bertindak sebagai PBB gitu, yang mampu adil mengendalikan NATO, kemudian juga US atau apapun lah yang selama ini kita melihat ada perbedaan. Kan ada jelas perbedaan tadi yang saya sampaikan. Semua hukuman sepertinya udah parah betul ke Putin, tidak pernah saya lihat satupun hukuman itu dijatuhkan kepada satupun presiden Amerika termasuk Bush, gitu kan, yang melakukan serangan-serangan itu. Nah kemudian saya berharap NATO sendiri kalaupun itu tidak bisa dilakukan, mungkin kita bisa mendorong, ya kan, NATO untuk atau bersuara lah kalaupun tidak mendorong NATO untuk menyatakan bahwa tadi tidak akan pernah menjadikan Ukraina sebagai bagian dari NATO karena hanya itu menurut saya diminta oleh Pak Putin. Nggak ada yang lain. Sebenarnya kan itu yang paling dia jadi marah. Bahwa Donbas ramai terus, bahwa kemudian Ukraina merasa itu adalah daerah yang kemudian diintervensi atau aneksasi whatever termasuk itu kan bisa antara mereka gitu. Kita nggak usah masuk terlalu jauh. Tapi untuk sampai begini panjang perang ini itu mesti selesai dengan menurut saya bukan lagi antara Ukraina dengan Rusia, tapi bagaimana NATO yang harus betul-betul juga maju berbicara bahwa kita tidak akan pernah menjadikan Ukraina bagian dari NATO. Yang ketiga, mungkin ini yang paling berat itu kan. Memang ada tendensi Amerika sebagai polisi dunia itu ingin ikut campur dimanapun, ya kan. Nah inilah sebenarnya mungkin di titik ini mungkin harus menahan diri karena dan itu sudah terbukti Biden saya malah melihatnya Biden menahan diri ya, walaupun mungkin dari sisi yang tinggal di Amerika termasuk Trump dia marah betul, ini orang kok nggak gimana lah gitu kan. Nah tapi saya coba melihat bahwa so far Amerika harus berhenti ikut campur dan harus memberikan kesempatan. Dan dalam hal ini saya melihat Putin apapun juga dia sedang mencoba mewujudkan keseimbangan. Apakah kita mau sebutnya regional equilibrium ataukah mewujudkan keseimbangan global, ya kan? Itu bisa kita ukur nanti. Tetapi langkah-langkah itu sudah dilakukan. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana tadi poin 3 tadi membuat PBB bertindak sebagai tugasnya sebagai PBB. 2, mendorong NATO menyatakan bahwa tidak akan pernah masuk Ukraina, ya kan? Sehingga Putin bilang oke, gue mundur gitu kan. Nah, yang ketiga adalah betul-betul meminta Amerika Serikat untuk paham bahwa the world itu nggak bisa running oleh satu orang, sekelompok orang, atau satu negara atau sekelompok negara. Saya kira itu aja yang saya mau coba sampaikan. Dan please gitu kan, jangan sampai kita terdrag untuk ke masalah-masalah yang lebih jauh, utamanya tadi yang saya khawatirkan sudah mulai membawa sentimen agama. Karena saya rasa agama itu hadir untuk mempersatukan, bukan untuk menjauhkan kita semua. Demikian Pak Sursa. Boleh nggak satu pertanyaan ini nih? Ini karena ada Pak wartawan kita nih, Pak Sudiswanto Fat ini. Sayang sekali. Ya Pak. Ya terakhir boleh Bu Koni ya. Boleh. Pak Sudiswanto Fat wartawan kita, silakan Pak Sudiswanto Fat. Shalom Pak Paul. Ya shalom. Selamat malam Ibu Koni. Selamat malam Pak Sudiswanto. Bisa ngobrol dengan ahli pertahanan yang waduh hebat banget. Aduh enggak lah Pak. Tadi saya tertarik dengan Ibu mengatakan seharusnya kita mau melakukan jika ada konflik seperti ini lakukan the Soekarno way atau gimana ya. Tapi kan kalau lihat hari ini, apakah ada another Soekarno di Indonesia gitu kan? Susah banget. Aduh itu pertanyaannya Pak. Posisi dubes kita yang belum udah bicara tentang korban Islam. Hanya karena Rusia menggunakan tentara Chechnya yang kebetulan ada korban. Jadi sebenarnya suara dubes kita itu, corongnya Indonesia itu sama dengan suara orang-orang di TikTok. Nah. Karena tentara ada Allahu Akbar, wah pasukan Islam kita doakan menang. Padahal mereka nggak tahu tujuan itunya. Nah itu memalukan sebetulnya. Nah apakah dalam posisi seperti ini masih ada kans Republik Indonesia yang dulu pernah punya sejarah besar di non-blok mengambil posisi besar? Saya sih sebetulnya agak ragu ya. Karena bahkan yang resmi pun kita kurang menonjol, apalagi kita nggak punya diplomat top seperti zaman dulu ya. Bahkan kita nggak punya seorang Adam Malik seperti itulah ya.
Seperti itu. Jadi saya ragu di situ, Bu Koni. Itu komentar saya. Yang kedua, nah kalau saya tarik lagi ke Indonesia, dengan posisi Indonesia yang sejak sudah 70 tahun ini merdeka, posisinya masih tetap sebagai potential nation, tetapi never to be actual power gitu ya. Apakah kita, pertanyaannya adalah, bisa melakukan satu langkah di mana kita, pertanyaan saya persis dengan Pak Tobing, melakukan suatu aliansi pertahanan dengan negara lain, mengingat jika sesuatu terjadi seperti kita, katakanlah seperti Ukraina ini, kita diserang oleh siapapun, negara yang kuat, Indonesia ini sebenarnya bisa apa sih sebetulnya? Jadi saya punya ide, tolong dipertimbangkan. Apakah fakta militer atau fakta pertahanan yang longgar itu salah buat Indonesia? Karena posisi Indonesia ini sebenarnya sekarang nggak kuat-kuat amat, bukan nggak kuat memang. Dan satu lagi saya ingatkan, Bu Koni mungkin ingat pada zaman Gus Dur pernah punya ide yang luar biasa besar, yaitu poros India, Indonesia, China. Jika itu dulu dilaksanakan ya, itu saya rasa kita sekarang sudah bisa mengatakan, bisa meminta Putin untuk menahan diri. Begitu saja Bu Koni, terima kasih. Terima kasih Pak Suriswanto, pertanyaannya menarik sekali. Nomor satu, kalau tentang pemimpin kita akan adakah seperti Bung Karno gitu ya. Kadang saya bertanya yang sama gitu, tapi saya nggak pernah mau melihat gelas itu half full, half empty tapi half full. Jadi saya masih berharap ada. Apakah dari sistem politik yang bisa dibetulkan, ataukah mereka harus hadir dengan cara yang memang mereka sudah harus muncul, saya nggak tahu. Tapi sekali lagi saya cuma merasa bahwa di titik sekarang ini, Bapak nggak salah-salah amat. Saya baru melihat, dan saya sampaikan di salah satu media ya, saya bilang sekarang semua orang pengagum Soekarno di atas sana yang sedang menjadi pejabat, itu baru sampai pada Soekarno wannabe posisi, ya kan? Jadi baru pengen jadi seperti Soekarno, meniru kata-kata Soekarno, tapi nggak bisa seperti Bung Karno. Karena Bung Karno itu wawasannya sangat luas, aku bilang. Kemudian bagaimana dia membaca banyak hal ya. Saya merasa bahwa orang rajin baca, orang tuh nggak usah harus pendidikan tinggi, saya bilang. Tapi kalau dia rajin baca, rajin eksplor pengetahuan, maka dia akan sangat kaya. Gitu. Dan saya melihat, iya wawasannya, geopolitiknya sangat hebat, ya kan? Agama dia pahami dengan betul, gitu. Coba ya, kata-kata beliau jadi orang Arab, jadi agama, jadi Islam jangan jadi orang Arab, gitu kan. Itu kan menurut saya sebuah wawasan yang hebat itu. Nah, kemudian pandangan geopolitik, makanya buat saya Bung Karno mampu keluar dari PBB, masuk lagi dan to hell Amerika, itu kan kata-kata yang kita tuh sekarang kayaknya safety player semua, nggak ada gitu loh. Nah, tapi kita berharap itu akan ada. Saya nggak tahu kapan. Indonesia telah mencapai banyak hal, Pak, dan kita harus bangga. Deklarasi Juanda, UNCLOS, itu nggak main-main. Kita mesti respect pada Pak Mohtar Kusumatmadja, pada Adam Malik, ya kan, pada Pak Hasim Jalal dan semuanya itu. Yang maksud saya, mereka adalah betul-betul orang diplomat ulung. Nah, apakah dari sana tiba-tiba terhenti menjadi sekarang ada apa? Kita juga jangan terlalu menyalahkan diplomat, Pak. Ini kalau menurut saya ya, sistem politik kita menjadikan banyak diplomat itu lahir tiba-tiba dari partai. With all due respect ya, saya nggak bilang dari partai itu semua jelek, tapi mungkin tidak punya pengetahuan diplomasi yang cukup, gitu. Makanya tadi bisa Bapak ceritakan kasus tadi. Nah, kalau terkait fakta pertahanan, Pak, seperti saya bilang, pemahaman kita tentang non-alignment itu masih membuat orang tuh gamang gitu. Malah ada seolah-olah non-alignment itu adalah Bible gitu, Pak, seolah-olah Quran, nggak boleh diganggu-gugat, pokoknya mesti itu non-alignment gitu. Ada kayak begitu. Padahal saya sudah beberapa kali bilang bahwa konstelasi dunia, konstelasi geopolitik itu sangat fluid, sangat cair, dan kita nggak mungkin gitu hanya berpegang kepada non-alignment sambil kehilangan arah. Dalam artian kita nggak beda kan, Bung Karno ketika bilang non-alignment dia pegang Amerika di tangan kanan, dia pegang Rusia di tangan kiri. Gitu. Hari ini kita disuruh musuhin Cina, kita musuhin Cina aja sampai nggak tahu kenapa kita musuhin Cina. Menurut saya loh, makanya saya selalu luruskan. Karena menurut saya isu Cina itu atau isu laut Cina Selatan itu bisa beres kok kalau Amerika juga nggak ada standar. Amerika ini kan menurutnya one China policy, tapi kelakuannya kan two China policy. Semua Taiwan dikasih itu dari Amerika Serikat, F-16 ini itu gitu. Nah, nomor 3 tadi terkait fakta, Pak. Tentang apakah kita mesti dengan India, apakah dengan Cina, masalahnya kita mungkin terlambat, Pak. India sekarang sudah gabung di The Quad, ya kan? Tapi sudah gabung di The Quad, Pak, kita udah nggak mungkin, dia udah bagian dari The Quad. Nah, jadi mungkin yang paling mungkin itu sebenarnya tadi saya bilang, kita betul-betul melihat kawasan ini punya kita dulu aja, ya kan? Siapa yang merasa memiliki kawasan ini dan tinggal di sini? Jangan sampai sekarang banyak juga yang datang ke sini tapi bukan tinggal di sini. Nah, jadi yang mau saya bilang adalah jangan pernah kita jumping to conclusion seolah-olah di shape pikiran kita
anti China lah, anti inilah, anti itulah. Karena bagaimanapun China is our closest neighbor dan juga the closest, strongest neighbor. Bukan cuma close neighbor kan gitu. Australia sudah jelas dia ada di bagian di AUKUS, nggak mungkin India juga enggak. Jadi kalau memang mesti dengan China ya kita mesti duduk, dan bagaimana misalnya negara-negara ASEAN juga yang enggak, yang FPDA mungkin nggak bisa ikut. Jadi juga ini akan berpengaruh kepada ASEAN juga Pak nantinya gitu. Karena apakah ASEAN masih solid sebagai ASEAN? Kalau memang ASEAN masih solid sebagai ASEAN Pak, gampang sekali kok bikin fakta itu. Kan ada political security lab-nya ASEAN. Ya kan? Yang ada ADMM meeting, Air Force to Air Force meeting, ada Navy to Navy talk gitu. Tapi sampai hari ini nggak pernah bisa menjadi defense cooperations atau security cooperations. Karena tadi ada anggapan bahwa ASEAN tidak boleh jadi fakta. Yang pertama, yang kedua tadi mereka sudah scattered, ada yang jadi kuat, ada yang jadi aliansi dan lain sebagainya. Jadi memang perlu langkah tegas, perlu jiwa pemimpin, dan yang paling pasti mungkin perlu wawasan ya, mesti ada wawasan dan punya keberanian untuk bicara. Utamanya mungkin bicara di PBB tentang bagaimana hal ini kita harus akhiri. Sekali lagi saya suka banget ketika Bung Karno bilang bahwa we don't deal with words, we deal with men, we deal with dreams. We deal with the ideals of man and the future of all men. Jadi memang kita harus berpikir besar seperti itu. Selamat malam, terima kasih luar biasa semuanya. Sekali Bu Kony, thank you banget. Terima kasih, ini Pak semua Sarsan. Pengennya Ibu Kony jadi Menteri Luar Negeri kita atau jadi Menteri Pertahanan loh ini yang di live. Saya jadi muridnya Pastor Zangde dulu, harus belajar banyak saya. Terima kasih ya. Ini sampai heboh nih di live chat YouTube ini, minta Ibu Kony jadi Menteri Luar Negeri atau Menteri Pertahanan. Oke, semoga didengar oleh para petinggi negara kita ya, dan oleh yang maha tinggi juga. Haleluya. Terima kasih, salam hormat buat semuanya ya. Oke, selamat malam. Terima kasih Ibu Kony buat kehadirannya untuk membahas ini supaya teman-teman semua menjadi jelas. Terima kasih sudah mulur 10 menit. Ibu Kony, thank you banget. Jangan kapok. Sudah yang kelima kalinya sudah di Zoom kita. God bless you. Dan terus sertai karir dan kesehatannya serta kebahagiaan Ibu Kony. God bless you.